Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini MK Manajemen, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi laporan penyelenggaraan PAUD lanjutan. Saya Febriska Tiaran Dewi sebagai moderator, dan ada rekan saya Rahma Oktadianti sebagai pemateri, lalu ada Alvina Liana sebagai pemateri. Langsung saja, materi yang pertama yaitu pengertian PAUD yang akan dijelaskan oleh Saudari Rahma Oktadianti. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PAUD. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, menurut Habibie Muazzar tahun 2018 halaman 112, bahwa pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, yang pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Dan yang ketiga adalah menurut Suyadi tahun 2017 halaman 22, bahwa pendidikan anak usia dini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, baik koordinasi motorik, halus dan kasar, kecerdasan emosi, kecerdasan jamak atau multiple intelligence, maupun kecerdasan spiritual. Kesimpulannya adalah, dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan dalam suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan tujuan untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan pada anak mencakup seluruh aspek. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rahma. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan penyelenggaraan PAUD yang akan saya jelaskan. Menurut Habibie Muazzar, tahun 2018 halaman 112, pada umumnya, tujuan PAUD adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan mendapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut, kemudian mengurangi angka mengulang kelas, lalu mengurangi angka putus sekolah, mempercepat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi angka buta huruf muda, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini, meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selain tujuan di atas, menurut UNESCO dalam Habibie, tujuan PAUD antara lain berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, alasan pendidikan. PAUD merupakan fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. Alasan kedua yaitu alasan ekonomi. PAUD merupakan investasi yang menguntungkan baik bagi keluarga maupun pemerintah. Lalu alasan sosial. PAUD merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan. Yang keempat, alasan hak atau hukum. PAUD merupakan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. PAUD juga bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, dan kreatif. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD. Pembinaan pendidikan anak usia dini didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, PAUD merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dua, pelaksanaan PAUD bersifat menyeluruh dan terpadu yang mencakup aspek pelayanan kesehatan dasar, peningkatan gizi, pengasuhan, dan rangsangan pendidikan. Tiga, PAUD dilaksanakan bagi semua anak Indonesia secara adil tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, warna kulit, agama, dan status sosial anak.
Keempat, anak-anak dengan fisik dan atau perkembangan mental berhak memperoleh layanan PAUD, baik dalam bentuk pendidikan khusus maupun inklusif. Yang kelima, PAUD menempatkan anak sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan kemampuan diri untuk tumbuh dan berkembang melalui lingkungan yang disiapkan secara sadar dan terencana. Yang keenam, pelaksanaan PAUD mengakar pada nilai-nilai moral serta budaya lokal dan nasional. 7. Pelaksanaan PAUD merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Prinsip penyelenggaraan PAUD terpadu. Penyelenggaraan PAUD terpadu harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan bagi anak. 2. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui bermain yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan eksploratif. 3. Proses pembelajaran berfokus pada anak secara individu sesuai dengan minat, potensi, dan tahap perkembangan yang dicapai. 4. Proses pembelajaran mendorong terjadinya interaksi di antara anak dengan anak dengan orang dewasa, dan anak dengan lingkungannya dalam suasana yang alami. 5. Proses pembelajaran membantu anak agar mandiri, berdisiplin, mampu bersosialisasi, dan memiliki keterampilan dasar yang mendukung perkembangan anak berikutnya. 6. Proses pembelajaran dilaksanakan secara bertahap, berulang, konsisten, konkret, dan tuntas sehingga memiliki kebermaknaan bagi anak. 7. Setiap satuan PAUD wajib berupaya menampung anak-anak berkebutuhan khusus sebatas kapasitas yang dimiliki dengan tetap menjamin hak-hak anak yang bersangkutan untuk bergaul dengan sesama peserta didik secara wajar, serta terlindungi dari perlakuan diskriminatif, baik dari peserta didik lain, pendidik, maupun orang dewasa lainnya. Yang kedelapan, setiap satuan PAUD wajib memberikan layanan gizi dan kesehatan dasar kepada anak dan atau integrasikan layanan PAUD dengan layanan gizi dan kesehatan dasar yang diselenggarakan pihak lain. 9. Setiap satuan PAUD wajib menyelenggarakan penyuluhan bagi para orang tua dan keluarga tentang gizi dan praktek kesehatan yang baik. Terakhir, secara bergotong royong, penyelenggaraan satuan PAUD bersama orang tua dan masyarakat merupakan penyediaan makanan bergizi dan kebutuhan suplemen vitamin yang dibutuhkan anak. Itulah tadi mengenai tujuan dan prinsip penyelenggaraan PAUD. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai persyaratan penyelenggaraan PAUD yang akan dijelaskan oleh Saudari Alvina. Kepadanya saya persilahkan. Yang terakhir yaitu persyaratan penyelenggaraan PAUD. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian dan penyelenggaraan program PAUD terpadu yaitu yang pertama, persyaratan administrasi. Terdiri dari seperti memiliki izin operasional atau pendirian lembaga PAUD, memiliki struktur organisasi kepengurusan, memiliki minimal 2 program PAUD seperti TK, KB, TPA, atau SPS. Yang keempat yaitu memiliki peserta didik minimal 20 anak setiap jenis program. Yang kelima yaitu memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu persyaratan lokasi atau lingkungan seperti dekat dengan pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini sesuai dengan kapasitas yang direncanakan. Kedua yaitu jauh dari keramaian dan hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, serta terhindar dari sumber kebisingan, polusi, tegangan tinggi, dan limbah industri yang dapat mengganggu serta membahayakan anak. Yang ketiga yaitu lingkungan tempat penyelenggaraan PAUD terpadu harus dapat menciptakan rasa aman kepada anak untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya yaitu persyaratan pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu persyaratan pengelola, yaitu lulusan S1 atau sederajat. Yang kedua, memiliki keterampilan tentang dasar-dasar manajemen. Yang ketiga, memiliki wawasan tentang pendidikan anak usia dini. Yang keempat, memiliki pengalaman dan pengelolaan suatu lembaga. Yang kelima, diangkat secara sah oleh pemerintah daerah atau pengurus yayasan. Yang keenam, yaitu sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, yaitu persyaratan pendidik PAUD. Persyaratan pendidik PAUD yaitu memiliki minimal pendidikan SLTA atau sederajat. Yang kedua, memiliki sertifikat atau surat keterangan pernah mengikuti pelatihan di bidang PAUD.
Pendidik PAUD harus memiliki kompetensi seperti memahami dan menguasai dasar-dasar pengetahuan PAUD, tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, serta perbedaan cara belajar anak, prinsip bermain sambil belajar, serta memiliki sifat dan keterampilan untuk menerapkan dalam praktek sehari-hari secara tepat dan layak. Yang kedua yaitu memahami tujuan penataan lingkungan main, serta mampu memanfaatkan lingkungan yang meliputi tempat, bahan-bahan, dan waktu yang tersedia sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga yaitu mampu memahami dan melaksanakan model pembelajaran yang efektif. Yang keempat, mampu menggunakan beragam media dan sumber belajar. Yang kelima, mampu membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan melakukan pengukuran atau penilaian terhadap kemajuan yang dicapai masing-masing peserta didik. Selanjutnya yaitu pengasuh atau perawat memiliki persyaratan minimal pendidikan SLTA sederajat yang telah mendapat pelatihan PAUD, memiliki keterampilan di bidang perawatan dan pengasuhan anak. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, diangkat secara sah oleh pengelola lembaga PAUD terpadu. Yang keempat yaitu persyaratan sarana dan prasarana. Yang pertama, tempat belajar terdiri dari gedung. Tempat penyelenggaraan program PAUD terpadu hendaknya didirikan dengan bangunan atau bendungan permanen dan mudah dijangkau oleh orang tua calon peserta didik, cukup aman dan tenang, serta memiliki surat-surat yang sah dan izin dari instansi yang berwenang. Yang kedua yaitu ruang pembelajaran. Luas ruang disesuaikan dengan jumlah peserta didik dengan rasio 1 anak berbanding 2 meter agar anak dapat leluasa. Juga ruangan harus dilengkapi dengan penerangan dan ventilasi yang cukup, memiliki ruang belajar sesuai dengan kebutuhan anak, ruang untuk kantor atau administrasi, dapur, kamar mandi untuk anak didik, serta kamar mandi untuk orang dewasa, ruang baca untuk anak, dan tempat penyimpanan barang. Yang kedua yaitu sarana pembelajaran. Untuk menunjang proses pembelajaran di PAUD terpadu, hendaknya disediakan sarana belajar, misalnya berupa buku-buku cerita, alat-alat pendidikan untuk pengetahuan alam, matematika, serta memasak. Yang ketiga yaitu alat elektronik. Yang keempat, papan tulis, serta alat tulis. Yang kelima, papan flanel dan perlengkapannya. Yang terakhir yaitu alat permainan. Jenis alat permainan antara lain alat permainan di luar ruangan seperti bak air, bak pasir, papan luncur, papan titian, ayunan, panjatan, dan permainan kuda-kuda. Yang kedua yaitu papan geometri, puzzle, balok, mote atau dironce. Yang ketiga yaitu alat untuk bermain peran makro dan mikro. Yang keempat alat permainan edukatif sederhana. Dan yang kelima yaitu alat permainan untuk mendukung mengenal budaya lokal atau tradisional. Yang terakhir yaitu persyaratan pembiayaan. Yang pertama sumber dana, yaitu berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah, yayasan atau badan atau perorangan penyelenggaraan program PAUD terpadu. Yang kedua masyarakat. Yang ketiga lembaga atau perusahaan yang tidak mengikat. Yang kedua yaitu penggunaan dana. Dana yang dimiliki oleh lembaga PAUD terpadu dipergunakan antara lain untuk intensif pengelola, pendidik, pengasuh, dan tenaga lain yang mendukung penyelenggaraan program PAUD terpadu. Yang kedua, biaya operasional untuk proses penyelenggaraan. Yang ketiga, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu tenaga kependidikan. Yang kelima, yaitu untuk biaya manajemen, jasa, dan perkantoran. Itu saja. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Alvina. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.